Ke Roma berasa banget kayak rumah sendiri karena banyak banget orang Katoliknya. Ini kita lagi naik bus bareng suster-suster. Kita lagi di bus, nah gini busnya. Lagi menuju ke mana? Saint Paul, outside the wall. Busnya kayak gini kira-kira. Lumayan rapi kok. Tadi dapat free ya, bukan free sih, dari semalam tuh. Waktu itu juga. Karena tap and go-nya nggak bisa. Jadi kita nggak tap and go. Di supirnya nggak masalah. Nggak disuruh turun untungnya ya. Baik juga loh. Wah, cuma jadi nggak enak. Cuma ya mau gimana, dia juga bingung, nggak bisa tap and go-nya nggak bisa, nggak dinyalain. Kalau yang ini bisa nih. Cuma belum tahu harga bus berapa dan train berapa karena di tagihannya belum keluar. Nah itu dia gerejanya. Basilika Saint Paul outside the wall. Kita mau masuk buat Porta Sancta. Saint Paul outside the wall-nya. Wow. Keren ya. Nah di sini bisa ambil minum sepuasnya, boleh diminum. Gereja yang megah ini berdiri di atas makam Santo Paulus. Santo Paulus awalnya bernama Saulus. Ia adalah seorang Yahudi berkebangsaan Romawi dan dulunya adalah penganiaya umat Katolik perdana. Setelah mengalami pertobatan, Santo Paulus berubah 180 derajat menjadi pengikut Kristus dan penginjil, sehingga mati sebagai martir karena membela imannya dengan cara dipenggal. Basilika ini merupakan salah satu basilika terpenting yang ada di Roma. Dibangun pertama kali pada abad keempat oleh Kaisar Konstantinus. So huge. Wow, keren ya. Jadi ini udah Saint Paul outside the wall. Ini juga ada Porta Sancta di sini. Kita mau berdoa juga di sini. Ziarah, pilgrimage. Selama berabad-abad, basilika ini menjadi tempat ziarah yang penting bagi umat Katolik dari seluruh dunia. Namun pada tahun 1823, kebakaran besar menghancurkan hampir seluruh bangunan basilika ini. Yang luar biasanya, gereja ini dibangun kembali seperti bentuk aslinya, sehingga sampai hari ini kita masih bisa merasakan kemegahan dan nuansa gereja kuno Roma. Inilah tampak depan dari basilika ini. Di bagian atas itu terdapat mosaik, gambar dari Santo Petrus dan Santo Paulus. Begitu masuk ke dalam basilika ini, suasananya terasa sangat damai, agung, dan penuh berkat. Setelah berdoa, kita akan masuk melalui Porta Sancta ini. Ini di dalam Saint Paul Basilica outside the wall. Santo Paulus yang dulunya Saulus. Langit-langit emasnya begitu indah, terbuat dari ukiran kayu dan dilapisi oleh emas. Deretan pilar-pilar marmernya terasa sangat megah. Pada bagian atap ini terdapat lingkaran-lingkaran yang berisi wajah-wajah paus, yang mengingatkan kepada kita tentang perjalanan gereja selama ribuan tahun. Bisa masuk, berdoa, dan berjalan di dalam gereja ini merupakan suatu anugerah. Semoga yang belum bisa ke sini bisa membayangkan melalui video ini. Sekarang kita akan jalan menuju ke altarnya. C'est l'amour qui a vaincu la mort et qui nous a ouvert les portes de la vie. Di bagian bawah altar ini merupakan makam dari Santo Paulus. Yang di dalam peti kaca itu adalah relik rantai yang dipakai untuk mengikat Santo Paulus sebelum dihukum mati. Dan tepat di bawahnya itu adalah sarkofagus dari Santo Paulus. Saat terjadi kebakaran, atap-atap runtuh, interior terbakar, banyak kolom dan dekorasi hancur. Sebagian besar bangunan utama rusak parah. Namun luar biasanya bagian makam ini tetap utuh. Banyak saksi yang mengatakan saat terjadi kebakaran, basilika ini hampir menjadi puing-puing. Hanya sedikit bagian yang masih bertahan. Hal yang menarik, setelah rekonstruksi dan penelitian arkeologi modern pada tahun 2006-2009, Vatikan melakukan penggalian ilmiah di bawah altar utama basilika ini.
Dan ditemukanlah sarkofagus kuno yang diyakini sangat kuat sebagai makam Santo Paulus asli. Di dalamnya ditemukan fragmen tulang, kain ungu berlapis emas, dupa, dan elemen pemakaman Romawi kuno dari abad pertama sampai kedua. Selain berdoa, di sini kita juga bisa menuliskan intensi misa kita dan nantinya akan didoakan pada saat misa Ekaristi. Intensi misa. Wujud misalnya di sini kasih 10 euro minimal, boleh lebih, kurang jangan. Kubah yang berwarna emas ini terbuat dari mosaik yang menggambarkan Yesus beserta dengan Santo Petrus, Paulus, Andreas, dan Lukas. Ini adalah the altar of the conversion. Di sini terdapat lukisan yang menggambarkan perjalanan Santo Paulus menuju ke Damaskus. Saat itu ia dibutakan oleh cahaya yang sangat terang dan mendengar suara Yesus. Sejak saat itulah Saulus berubah menjadi Santo Paulus. Ini adalah the Chapel of the Blessed Sacrament, tempat sakramen Maha Kudus ditahtakan. Dan juga pastinya disiapkan ruang pengakuan dosa dan ada romo yang selalu standby dalam berbagai macam bahasa. Nantikan video perjalanan ziarah kami berikutnya.